Ya, mari kita masuki dari generator asisten kurikulum Merdeka. Ini suatu proposal yang akan mencoba hadirkan untuk mempermudah agar supaya kita tidak lagi klik atau membuat rombongan yang seringkali ya coba melelahkan kita mendapatkan artificial intelligence. Kali ini kami ingin berbagi tentang menyusun CP, TP, ATP dengan menggunakan generator pada fase A, itu kelas 1 dan 2, yakni pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama-tama yang kita siapkan adalah kita masuk ke ruang GTK, ya, ruang GTK salah satu tampilannya seperti ini. Ya, kita masuk, kemudian kita pilih jenjangnya. Sini ada PAUD, SD, SMA, SMK, PKLB, kita pilih SD. Kemudian di sini ada bahasa Indonesia tadi ya, kita pilih. Ya, kita centang seperti ini, kemudian kita pilih ini. Selanjutnya kita lihat CP dan ATP. Karena tadi kita membuat untuk fase A sebagai contoh tadi ini, maka kita coba menyimak, kemudian membaca, memesan, kemudian berbicara, mempresentasikan, kemudian menulis. Nah, di sini kita blok. Setelah kita blok, kita Ctrl C. Selanjutnya kita menuju ke tab di browser kita, di mana tersimpan aplikasi asisten kurikulum Merdeka ini. Dan CP yang ada tadi, yang pekerjaan sebelumnya kita hapus, ya, sudah kita hapus. Dan CP yang tadi dari ruang GTK kita pastikan. Nah, kemudian untuk memperjelas lagi bagi generator, maka kita beri lagi, kita tuliskan buat untuk fase A, yakni kelas 1 dan 2. Setelah itu kita mengarah kepada klik susun TP dan ATP. Ya. Ini dengan data gurunya si Pak Alamsa ya. Ya, tadi kita belum ganti. Bisa nama sekolah, kemudian tempat, tanggal, dan data guru dan kepala sekolah, NIP guru dan NIP kepala sekolah. Ini bisa diubah. Misalnya tinggal masukkan CP. Nah, di CP ini nantinya generator fungsinya dia itu akan membagi mana yang menjadi dari CP ke TP, kemudian dibagi mana yang menjadi tujuan pembelajaran bagi kelas 1 dan mana yang menjadi tujuan pembelajaran bagi kelas 2. Kemudian dijabarkan lagi mana yang menjadi alur tujuan pembelajaran bagi kelas 1 dan mana yang menjadi alur tujuan pembelajaran bagi kelas 2. Dibagi lagi mana yang menjadi alur tujuan pembelajaran di semester 1 kelas 1 dan mana yang menjadi alur tujuan pembelajaran di semester 2 kelas 1. Dan juga begitu bagi kelas 2-nya. Sudah ya, sekolah dasar negeri SPBOD hasil analisis CP-nya fase A kelas 1 dan 2 ini tabelnya. Jadi di kelas 1 semester 1-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ATP. Kemudian di semester 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 ATP juga. Dengan topik apa? Topik menyimak instruksi dan informasi, membaca kata dan informasi dasar.
Kemudian di kelas 1 semester 2 topiknya adalah berbicara dan berinteraksi santun, kemudian menulis permulaan, ya. Oke, di kelas 2 juga sudah dibagi. Kelas 2 di semester 1 dengan topik memahami teks narasi dan puisi, kemudian menceritakan kembali informasi. Kemudian mengembangkan tulisan tangan dan teks. Oke, itu merupakan bagian dari topiknya. Sedangkan dari alur tujuan pembelajaran sudah menggunakan format ABCD. A-nya itu audience, B-nya behaviors, C-nya condition, D-nya attitude. Contohnya seperti ini. Melalui kegiatan menyimak teks aural yang dibacakan guru, peserta didik dapat menunjukkan sikap menjadi pendengar yang penuh perhatian dengan konsisten. Untuk kalimat peserta didik mungkin teman-teman bisa menggantinya kemudian oleh. Kemudian setelah itu kita simpan ke Word. Ya sudah ya. Sudah dia tersimpan ke Word, kita coba buka. Kita ganti dulu biar enak. Analisis bahasa Indonesia aktivasi A. Kemudian kita buka. Dan ini kita rapikan dua tengah, kemudian kita spasinya ya. Setelah itu ininya kita justify, kemudian halaman justify, sudah ya. Kemudian karena ini kan di bawah kita rapikan, kita angkat ya. Mungkin kita ubah di ukuran layoutnya. Margin, pokoknya kita buat 2, bawahnya kita buat 2. Sudah ya. Kemudian di header kolom atau kita pilih center tengah. Seperti ini teman-teman, sudah jadi. Di berapa banyak waktu yang bisa kita menggunakan kegiatan lain, karena ternyata ini bisa cepat teman-teman. Kita Ctrl S. Demikian teman-teman kegiatan dari berbagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika ini bermanfaat bagi teman-teman semua.